Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya. Di video kali ini, Ibu akan melanjutkan membahas contoh soal persamaan nilai mutlak. Ini adalah video part kedua. Contoh soal yang dibahas tingkat kesulitannya lebih tinggi daripada di video yang part pertama. Oke, langsung saja kita bahas soalnya satu persatu. Tentukan penyelesaian dari nilai mutlak X ditambah 3 dikurang nilai mutlak X dikurang 2 sama dengan 4. Perhatikan bahwa di sini ada dua bentuk mutlak atau tanda mutlak. Yang pertama adalah nilai mutlak X ditambah 3, kemudian yang kedua adalah nilai mutlak X dikurang 2. Perhatikan di sini ruas kirinya, pengurangan dua nilai mutlak. Di sini apakah selalu positif ruas kirinya? Tidak ya. Dia kemungkinannya bisa negatif. Ketika nilai mutlak X ditambah 3 itu lebih kecil dari nilai mutlak X dikurang 2. Selanjutnya, perhatikan ruas kanannya. Di sini ruas kanannya adalah positif. Berarti kita tidak bisa menggunakan cara menguadratkan kedua ruas. Oleh karena itu, di contoh soal yang kelima, kita akan menggunakan cara definisi. Perhatikan bahwa di sini ada dua bentuk mutlak. Berarti kita akan menjabarkan masing-masing bentuk mutlaknya. Perhatikan bahwa di sini ada dua nilai mutlak, maka kita akan menjabarkan masing-masing nilai mutlaknya dengan menggunakan definisi. Yang pertama adalah nilai mutlak dari X ditambah 3. Berdasarkan definisi, nilai mutlaknya adalah dirinya sendiri jika X ditambah 3 lebih besar dari atau sama dengan 0. Berarti jika X lebih besar dari atau sama dengan plus 3-nya pindah ruas ke kanan jadi negatif. Kita ketemu syarat yang pertama yaitu jika X lebih besar dari atau sama dengan min 3, maka nilai mutlak dari X ditambah 3 adalah dirinya sendiri. Selanjutnya kemungkinan yang kedua adalah negatif dari penjumlahan X ditambah 3. Ini jika yang pertama kan kita ketemu syaratnya X lebih besar dari atau sama dengan min 3. Berarti sisanya adalah untuk X yang kurang dari min 3. Atau diperoleh dari X ditambah 3 kurang dari 0. Kemudian kita cari nilai X-nya, berarti X kurang dari min 3. Selanjutnya kita jabarkan nilai mutlak yang kedua, yaitu nilai mutlak X dikurang 2, itu hasilnya sama dengan yang pertama adalah dirinya sendiri, X dikurang 2. Hal ini jika X dikurang 2 lebih besar dari atau sama dengan 0. Berarti nilai X-nya adalah lebih besar dari atau sama dengan 2. Min 2-nya pindah ruas ke kanan jadi positif. Selanjutnya, kemungkinan yang kedua adalah negatif dari pengurangan X dikurang 2. Hal ini jika X kalau sebelumnya lebih besar dari atau sama dengan, berarti di sini jika X kurang dari 2. Atau diperoleh dari X dikurang 2 kurang dari 0. Maka kita peroleh X-nya kurang dari 2. Selanjutnya, kita akan menggambarkan garis bilangan untuk melihat daerah X dari masing-masing nilai mutlak. Perhatikan di sini batas-batasnya adalah yang pertama, min 3,
Kemudian yang kedua adalah 2. Maka kita beri angka pada garis bilangan. Di sini min 3, di sini 2. Mau dilengkapi garis bilangannya boleh, dengan angka-angka yang lain, tidak dilengkapi juga tidak apa-apa. Ketika X-nya lebih besar dari atau sama dengan min 3, berarti daerahnya ada di sebelah kanan sini, yang Ibu beri kotak. Di sini nilai mutlak dari X ditambah 3 adalah X ditambah 3, atau dirinya sendiri, karena dia positif. Selanjutnya, untuk X kurang dari min 3, di sini nilai X ditambah 3-nya adalah negatif. Maka nilai mutlak dari X ditambah 3 adalah negatif dari penjumlahan X ditambah 3. Selanjutnya kita akan menggambarkan daerah X dari nilai mutlak yang kedua. Perhatikan bahwa yang pertama untuk X lebih besar dari atau sama dengan 2, berarti ada di sini daerahnya. Ini nilai X dikurang 2 adalah positif. Sehingga nilai mutlak dari X dikurang 2 adalah dirinya sendiri, yaitu X dikurang 2. Selanjutnya, yang kedua adalah untuk X kurang dari 2. Di sini nilai X dikurang 2 adalah negatif. Sehingga nilai mutlak dari X dikurang 2 adalah negatif dari X dikurang 2. Selanjutnya dari sini berarti kita bisa mendapatkan daerah dari seluruh nilai mutlak. Kita gabungkan daerahnya. Ini daerah yang pertama. Ini daerah yang kedua. Kemudian ini adalah daerah yang ketiga. Perhatikan bahwa yang atas ini berada di daerah biru, maka ini adalah positif. Nilai mutlak dari X ditambah 3 adalah X ditambah 3, dirinya sendiri. Kemudian ini untuk X yang kurang dari min 3, yang bawah, perhatikan bahwa dia ada di daerah merah. Sehingga nilai mutlak dari X dikurang 2 adalah negatif dari pengurangan X dikurang 2. Oke, sampai sini paham? Paham ya, karena ini sudah di materi sebelumnya. Selanjutnya, dari sini kita bisa menjabarkan persamaan dari nilai mutlak X ditambah 3 dikurang nilai mutlak X dikurang 2 sama dengan 4. Dengan menjabarkan sesuai dengan syarat X-nya, maka kita bisa jabarkan sebagai berikut. Yang pertama adalah untuk X lebih besar dari atau sama dengan 2. Perhatikan bahwa untuk X lebih besar dari atau sama dengan 2, ini adalah daerah yang pertama. Maka persamaannya bisa kita ubah menjadi nilai mutlak dari X ditambah 3 dikurang nilai mutlak dari X dikurang 2 sama dengan 4, bisa kita uraikan atau jabarkan menjadi nilai mutlak dari X ditambah 3, daerahnya positif, hasilnya adalah X ditambah 3. X ditambah 3 dikurang nilai mutlak dari X dikurang 2 adalah X dikurang 2. Jangan lupa dalam kurung X dikurang 2. Karena kalau tidak diberi tanda dalam kurung, maka di sini hanya dikurang X saja. Padahal harusnya dikurang pengurangan dari X dikurang 2. Sama dengan 4.
Selanjutnya kita operasikan seperti biasa. X ditambah 3. Kemudian di sini min kali X adalah min X. Kemudian min dikali min 2 adalah plus 2. Sama dengan 4. Selanjutnya, X dikurang X. Maka X-nya habis sama dengan 0. Selanjutnya 3 ditambah 2 adalah 5. 5 sama dengan 4. Loh, persamaannya kok jadi salah? 5 itu tidak sama dengan 4. Maka untuk X lebih besar dari atau sama dengan 2, tidak ada nilai X yang memenuhi persamaan. Artinya untuk X lebih besar dari atau sama dengan 2, tidak ada penyelesaiannya. Oke, selanjutnya kita coba untuk daerah yang kedua. Ini untuk X lebih besar dari atau sama dengan min 3 dan X kurang dari 2. Maka persamaannya bisa kita jabarkan menjadi nilai mutlak dari X ditambah 3 dikurang nilai mutlak dari X dikurang 2 sama dengan 4. Bisa dijabarkan menjadi nilai mutlak dari X ditambah 3 untuk daerah yang kedua adalah X ditambah 3 dikurang nilai mutlak dari X dikurang 2 adalah negatif dari pengurangan X dikurang 2. Ini jangan lupa dikasih tanda dalam kurung lagi. Sama dengan 4. Selanjutnya, X ditambah 3. Di sini, negatif ketemu negatif jadinya positif. Kemudian di sini tetap dalam kurung X dikurang 2. Sama dengan 4. Maka X ditambah 3 ditambah plus kali X sama dengan X plus kali min hasilnya min 2. Sama dengan 4. Kita operasikan seperti biasa, X ditambah X adalah 2X. 3 dikurang 2 adalah 1. Berarti ditambah 1 sama dengan 4. Maka 2X sama dengan 4 dikurang 1. Plus 1-nya pindah ruas ke kanan jadi negatif. Berarti 2X sama dengan 3. Selanjutnya, berarti karena kita ingin mencari nilai X sama dengan, ini kita bagi, semuanya dibagi dengan 2. Maka 2X dibagi 2 adalah X, 3 dibagi 2 adalah 3/2. Sekarang coba cek, apakah X sama dengan 3/2 masuk ke dalam daerah yang kedua, yaitu X lebih besar dari atau sama dengan min 3 dan kurang dari 2. Masuk ya, karena 3/2 itu kurang dari 2 dan lebih dari atau sama dengan min 3. Berarti kita ketemu solusi yang pertama, yaitu ada di daerah yang kedua, X sama dengan 3/2. Selanjutnya, kita akan mencari nilai X, solusi dari persamaan untuk daerah yang ketiga. Oke, selanjutnya kita akan mencari penyelesaian di daerah yang ketiga, yaitu untuk X kurang dari min 3. Ini daerah yang ketiga. Maka persamaan nilai mutlaknya bisa kita jabarkan menjadi nilai mutlak X ditambah 3 dikurang nilai mutlak X dikurang 2 sama dengan 4. Nilai mutlak dari X ditambah 3 di sini adalah negatif dari X ditambah 3.
dikurang nilai mutlak dari X dikurang 2 adalah negatif dari X kurang 2. Sama dengan 4. Negatif dikali X sama dengan negatif X. Negatif kali positif sama dengan negatif 3. Kemudian di sini negatif kali negatif adalah positif. Dalam kurung X dikurang 2. Sama dengan 4. Min X dikurang 3. Di sini plus kali X hasilnya plus X. Plus kali min hasilnya min 2. Sama dengan 4. Selanjutnya kita operasikan seperti biasa. Min X ditambah X berarti X-nya habis, X-nya sama dengan 0. Selanjutnya min 3 dikurang 2 hasilnya adalah min 5. Sama dengan 4. Loh, persamaannya kok jadi salah? Berarti untuk X kurang dari min 3 tidak ada solusi yang memenuhi persamaan. Berarti untuk daerah yang ketiga ini tidak ada penyelesaiannya. Perhatikan, di sini ternyata kita hanya menemukan satu nilai X yang merupakan solusi dari persamaan, yaitu untuk X sama dengan 3/2 yang ada di daerah 2. Maka di sini himpunan penyelesaiannya adalah sama dengan 3/2 saja, hanya satu anggotanya. Oke, paham? Dengan contoh soal yang kelima, kalau paham, kita bisa lanjutkan ke contoh soal yang keenam. Tentukan penyelesaian dari nilai mutlak X dikurang 5 pangkat 2 ditambah 2 dikali nilai mutlak X dikurang 5 dikurang 8 sama dengan 0. Oke, persamaan nilai mutlaknya semakin rumit. Di sini ada pangkat 2-nya. Bagaimana cara mengerjakannya? Di sini, kita akan memanipulasi bentuk persamaannya. Maksudnya memanipulasi itu bagaimana sih? Kita akan mengubah bentuk atau tampilan persamaannya tanpa mengubah nilainya. Caranya bagaimana? Sekarang coba kalian perhatikan. Perhatikan yang Ibu beri garis bawah. Di sini nilai mutlaknya sama-sama nilai mutlak X dikurang 5. Ini adalah nilai mutlak X dikurang 5, ini juga nilai mutlak dari X dikurang 5. Yang membedakan adalah, yang pertama ini dia dipangkatkan 2. Kemudian yang kedua ini tidak ada pangkatnya. Maka kita bisa memisalkan nilai mutlak X dikurang 5 sama dengan Y. Misal, nilai mutlak X dikurang 5 sama dengan Y. Maka, kita bisa mengubah bentuk persamaannya menjadi Y pangkat 2 ditambah 2 kali Y dikurang 8 sama dengan 0. Sampai sini, coba kalian cermati dan pahami terlebih dahulu. Oke, kalau sudah paham, selanjutnya, perhatikan bahwa ini adalah bentuk persamaan kuadrat. Oke, dari sini kita bisa mencari nilai Y-nya. Jadi tujuannya adalah kita akan mencari nilai Y terlebih dahulu. Selanjutnya, ketika Y-nya sudah ketemu, maka kita bisa mencari nilai X-nya, yang merupakan penyelesaian dari persamaan ini. Paham? Berarti kita akan mencari nilainya terlebih dahulu. Apakah kalian masih ingat bagaimana cara mencari selesaian atau solusi dari persamaan kuadrat? Bagaimana cara mencari nilai Y-nya? Caranya adalah kita akan memfaktorkan persamaan kuadrat ini. Perhatikan di sini bentuknya adalah Y
pangkat 2 ditambah 2Y dikurang 8. Perhatikan bahwa di sini bentuknya adalah Y kuadrat ditambah 2Y dikurang 8. Maka faktor pengalihnya itu pasti yang pertama adalah Y dikali Y. Sampai sini paham? Selanjutnya, coba kalian perhatikan konstanta dan koefisien dari Y pada suku kedua. Di sini konstantanya adalah min 8. Kemudian di sini koefisien dari suku kedua adalah 2. Oke? Selanjutnya, cari bilangan P dan Q. Misal ada dua bilangan, yaitu bilangan P dan Q, yang kalau dikali, hasilnya sama dengan min 8. Tapi kalau dijumlah, hasilnya sama dengan 2 positif. Min 8 ini adalah konstantanya, atau C-nya. Kemudian 2 ini adalah koefisiennya. Koefisien dari 2Y. Atau dari suku keduanya. Cari, kira-kira P dan Q-nya itu berapa sih? Pertama, kan kita harus mencari dua bilangan yang kalau dikali hasilnya min 8. Abaikan dulu negatifnya, perhatikan 8-nya dulu. Berapa sih dua angka yang kalau dikali hasilnya 8? Yang pertama 1 kali 8, yang kedua 2 dikali 4. Ada lagi nggak kemungkinan yang lain? Tidak ada ya. Selanjutnya perhatikan. Di sini kira-kira yang kalau dijumlah menghasilkan 2 yang mana? 1 dan 8 seperti tidak mungkin ya, berarti kira-kira 2 dan 4. Karena hasilnya negatif, berarti salah satunya harus negatif. Jangan dua-duanya. Kalau dua-duanya negatif, hasilnya positif. Pertama, misal yang negatif adalah min 2. Berarti positifnya yang 4. Cek, apakah min 2 dikali 4 hasilnya sama dengan min 8? Benar ya? Selanjutnya kita jumlah. Negatif 2 kita jumlah dengan 4. Min 2 ditambah 4 sama dengan positif 2. Berarti benar ya. Berarti kita ambil faktornya yaitu P dan Q-nya adalah min 2 dan 4. Maka di sini Y dikurang 2 dan dikali Y ditambah 4 sama dengan 0. Min 2-nya diperoleh dari sini, 4-nya positif diperoleh dari sini. Paham? Kalau kalian tidak yakin, coba saja kalian kalikan, pasti hasilnya adalah Y kuadrat ditambah 2Y dikurang 8 sama dengan 0. Dari sini, berarti karena hasil kalinya adalah sama dengan 0, maka kemungkinan yang pertama adalah Y dikurang 2 sama dengan 0, atau Y ditambah 4 sama dengan 0. Selanjutnya, kita akan mencari nilai Y-nya. Yang pertama, Y dikurang 2 sama dengan 0. Berarti Y sama dengan 2. Kemudian kemungkinan yang kedua, Y ditambah 4 sama dengan 0. Berarti Y sama dengan min 4. Oke, sekarang kita sudah menemukan nilai Y-nya, yaitu Y sama dengan 2 atau Y sama dengan 4. Min 4. Oke, selanjutnya perhatikan. Perhatikan bahwa di sini, Y sama dengan nilai mutlak dari X dikurang 5.
Oke, Y sama dengan nilai mutlak dari X dikurang 5. Sekarang coba perhatikan. Apakah nilai mutlak itu mungkin negatif? Karena nilai mutlak itu tidak mungkin negatif, maka untuk Y sama dengan negatif 4, ini tidak mungkin. Tidak mungkin. Oleh karena itu, kita akan mengambil nilai Y sama dengan 2. Hal ini berarti nilai mutlak dari X dikurang 5 itu sama dengan 2. Selanjutnya, menggunakan cara penghitungan aljabar, maka kita bisa mencari nilai X-nya. Kemungkinan yang pertama adalah, karena nilai mutlak dari X dikurang 5 sama dengan 2, maka kemungkinan yang pertama nilai dari X dikurang 5 sama dengan 2. Kemudian kemungkinan yang kedua adalah X dikurang 5 sama dengan negatif 2. Maka kita bisa mencari nilai X-nya. Dari kemungkinan yang pertama terlebih dahulu. X dikurang 5 sama dengan 2. Maka X sama dengan min 5-nya pindah ruas ke kanan, jadi 2 ditambah 5. Maka X sama dengan 7. Oke, kita peroleh solusi yang pertama yaitu X sama dengan 7. Coba kalian cek, masukkan ke dalam persamaan apakah berlaku benar. Selanjutnya kemungkinan yang kedua adalah X dikurang 5 sama dengan min 2. Maka X sama dengan min 5 pindah ruas ke kanan jadi min 2 ditambah 5. Maka X sama dengan 3. Coba cek apakah benar ketika dimasukkan ke dalam persamaan. Bila benar, maka ini adalah solusinya. Sehingga kita peroleh solusinya atau penyelesaiannya, yaitu himpunan penyelesaiannya adalah 3,7. Oke, kita sudah menemukan penyelesaiannya. Bagaimana? Apakah kalian sudah paham dengan contoh soal yang ke-6? Kalau sudah paham, cukup sekian contoh soal yang kita bahas di video kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga kalian paham dengan penjelasan dari Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.